Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi wa ratilil Qur'ana tartila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa 'ala dzalika syahidun wa syakirun alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita selaku para pendosa, para pembuat maksiat, tapi Allah tetap ngasih rahmat kepada kita, maka itu adalah nikmat yang harus disyukuri karena yaitu rahmat tetap mengalir kepada kita begitu banyak padahal kita sering berbuat dosa seperti itu. Itu harus teman-teman sadari, harus teman-teman terus ya ingat gitu ya. Kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebenarnya itu adalah buruk, tapi Allah tetap kasih rahmat seperti itu. Jadi itu harus disyukuri terus-terusan. Kemudian tak lupa juga nikmat iman, nikmat Islam yang dimana teman-teman di luar sana mungkin sebenarnya pengen gabung, tapi ternyata belum berkesempatan untuk gabung. Ya, tentunya nikmat istiqomah juga, gitu kan, nikmat istiqomah yang dimana ada beberapa teman di sini yang memang benar-benar istiqomah kan ya kan dari awal sampai sekarang masih tetap mengikuti, gitu kan, terutama yang baru-baru menjalankan tugas segala macam seperti itu. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah bertahan sampai sejauh ini seperti itu. Yang sudah bertahan sampai sejauh ini ya bilang ke diri sendiri, ya bilang makasih lah kepada diri sendiri gitu kan, sudah mau belajar ngaji gitu kan, karena ya butuh perjuangan sebenarnya untuk niat untuk gabung aja butuh perjuangan seperti itu ya. Kemudian tentunya nikmat sehat ya. Mengenai COVID-19 ini masih bergejolak di Indonesia, masih ada gitu. Tapi teman-teman di sini masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat sehingga teman-teman bisa gabung ke sini. Dan juga nikmat hidup ya, di mana pada hari ini kita kehilangan sosok yang luar biasa, sosok ulama besar yang memang kontribusinya terhadap Al-Quran ini luar biasa banget gitu kan. Perjuangannya membela Al-Quran ini luar biasa banget. Tapi akhirnya dicabutlah nikmat hidupnya seperti itu. Karena mungkin Allah sudah berpikir bahwasannya kontribusi terhadap Islamnya dibilang cukup. Seperti itu, ya. Dan Allah sudah tidak memperkenankan lagi untuk bertaubat karena mungkin dosa-dosanya sudah tertutupi. Seperti itu ya, dosa-dosa beliau mungkin sudah tertutupi. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, kita yang diberi nikmat hidup sudah melakukan apa terhadap Islam? Seperti itu ya. Beliau sudah banyak berkontribusi terhadap Islam, sering dakwah segala macam. Kita yang diberikan nikmat hidup ini sudah ngapain? Seperti itu. Makanya gunakanlah nikmat hidup ini ya. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, sebaik-baiknya teman mensyukuri suatu nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Tak lupa salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, tak lupa kepada kita selaku umatnya, insyaallah taat pada ajaran sampai alamil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, hari yang mulia ini jangan lupa banyak-banyak bersolawat seperti itu, karena ini salah satu amalan yang saya dapat dari beliau ya. Bukan satu amalan, satu hadis saya baru tahu dari beliau gitu ya, di mana ketika kita bersolawat kepada Nabi, nanti sholat kita ini akan dihantarkan oleh malaikat gitu kan,
dengan nama gitu kan, ya Rasulullah ini salawat dari Fulan bin Fulan gitu, seperti itu. Makanya perbanyaklah bersalawat gitu kepada Rasulullah. Mulai dari sekarang gitu kan, nanti teman-teman sambil menyimak bisa teman-teman sambil bersalawat seperti itu. Jadi perbanyak bersalawat gitu. Dan saya mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan sunnah-sunnah yang memang bisa dilaksanakan pada hari Jumat seperti ini. Ya banyak sekali. Begitu. Baik. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifatul huruf yang memang berlawanan, ya, yang memiliki lawan. Sekarang sifatul huruf yang memang berdiri sendiri, gitu ya, yang tidak memiliki lawan. Seperti itu. Jadi mungkin pembahasannya tidak akan lama, ya. Ya, ada yang masih ingat kemarin apa aja? Pertama apa dulu pertama? Hamas dan jahar. Yang kedua jahar dan hamas. Al-hamas. Yang kedua Al-zahar. Dan Wa isyida dan arafah. ya, dan tantangannya tawasud. Yang ketiga Al-isti'la dan al-isti'la dan istifal. Yang keempat al-idbaq dan al-infitah. mantap. Ada yang ngerjain tugasnya nggak? Ada. Ya, itu saya lagi itu tidak akan diwajibkan, tapi itu ya pegangan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan belum tahu, buat latihan. Yang belum ngerjain segera ngerjain untuk melatih, ya, untuk melatih teman-teman semuanya. Seperti itu bosannya. Dan harapannya sebenarnya ya waktu dari Ahad ke sini harusnya sudah hafal ya. Jadi nggak usah lagi teman-teman tuh ngeliat-liat buku lagi tuh nggak usah gitu ya, tapi harus dihafal. Seperti itu. Karena sifatul huruf itu sekali lagi bahwasanya dia akan keluar dengan sendirinya ketika makhraj hurufnya benar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan makhraj hurufnya belum benar, ya akan susah ya untuk menghafalnya. Nah, kenapa saya bisa hafal segala macam gitu kan? Itu ya karena praktek aja. Kalau sering sering dipraktekin apapun ya, teori apapun, kalau sering dipraktekin pasti gampang nempel ya. Seperti itu ya, sama Quran juga di sini kalau misalkan sering dipraktekin gitu nanti nempel di otak seperti itu ya. Makhrajul huruf harus sudah nempel, sifatul huruf harus sudah nempel. Seperti itu ya, kuncinya adalah banyak latihan seperti itu ya. Makanya misalkan nih membahas satu huruf makhrajul huruf ini langsung ketika ngaji ketemu suatu huruf itu, oh saya tadi udah belajar ini, makhrajan ini diingat-ingat terus seperti itu ya. Baik, kemudian pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada yang tahu apa aja nih contohnya? Syafir. Apa? Syafir. Qalqalah. Ya, terus? Lain. Qalqalah. Lain apa lin sih? Lain. Inhiraf. Inhiraf. Nah, itu dari mana itu? Dari Google? Enggak, ya udah tahu. Masya Allah. Oke, kita akan pertama tentang sofir terlebih dahulu. Kayak gitu, seperti bunyi siul, kayak gitu. Suara tambahan yang menusuk. Kayak huruf. Apa? Suara tambahan yang menusuk? Kayak berdesis. Kayak huruf kok, kalau nggak salah sih ya. Gitu. Ya. Jadi secara istilah, kalau misalkan secara istilah, sofir itu adalah suara yang keluar dari rongga mulut yang kecil, ya. Coba kalian ketika penyebutan huruf sod, huruf sin, dan huruf zai, ya itu huruf apa? Zai, sin, sod itu satu makhraj. Ya, makhrajnya di mana? Ada yang tahu makhraj di mana huruf sin? Aduh, bahaya nih, bahaya. Lagi nulis. Lidah bertemu gigi seri bawah. Ya, betul. Ujung lidah bertemu gigi seri bawah.
Ya. Jadi ini kalau mulut seperti ini, dia gini nah. Ya, nah ada aliran udara yang keluar dari rongga mulut yang kecil. Seperti itu ya. Tapi gampangnya apa? Ya gampangnya berdesis. Seperti itu ya. Cara sebenarnya kita sih sudah ngasih sifat sofir atau belum sih? Itu caranya gampang. Kalian baca dengan sir ya, dengan membaca sir. Jadi jangan membaca dengan suara pelan. Seperti itu ya. Contoh misalkan membaca Al-Fatihah ya. Bismillah. Kalau misalkan jahar kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu kan. Tapi dengan suara yang kecil. Nah, seperti itu kan suara kecil. Kalau ada desis keluar berarti itu sudah benar. Seperti itu. Atau di ihdinas shiratal. Nah, dengan suara pelan. Nah, ada nah, itu benar. Kalau masih belum ada desisnya masih berarti makrojnya salah, kemudian tidak memberikan sifat. Seperti itu. Atau misalkan huruf zai di surat Al-Zalzalah. Nah, kalau misalkan ada desisnya berarti itu sudah benar. Seperti itu ya. Pertama adalah sofir. Sofir hurufnya zai, sin, sod. Ini satu makhraj, ya satu makhraj seperti itu ya. Jadi ya tadi sofir itu adalah aliran udara yang keluar dari rongga yang sempit, ya. So pasti kecil, makanya keluarnya ada suaranya maka berdesis seperti itu. Ya, mudahnya berdesis. Sofir itu berdesis. Tadi definisinya tadi, kemudian hurufnya tadi. Untuk melatihnya itu adalah coba gunakan ketika mengaji dengan suara yang pelan. Ya, kalau suara yang pelan, kalau misalkan ketika suara pelan masih ada bunyi berdesis seperti itu, maka sifatnya sudah benar seperti itu. Ya. Begitu. Oke, yang kedua, yang mudah dulu dah. Yang kedua, layin. Ya, huruf layin ini, ya sebenarnya layin ini adalah layin ini artinya itu mudah sebenarnya gitu ya. Memang ketika penyebutan hurufnya dia menjadi mudah seperti itu. Dan layin ini dia berlaku ketika sukun. Ya, hurufnya apa aja layin? Ada yang tahu? Waw dan ya. Ya, waw dan ya. Ketika suatu huruf yang berharokat fathah ketemu ya sukun atau waw sukun itu jadi layin, jadi mudah. Contoh khauf. Nah, khauf tidak mudah, tidak sulit gitu. Khauf, saif, ya gampang gitu. Sai atau khauf. Nah, seperti itu, ya. Ada lawannya yang mudah, ada yang lawannya yang sulit itu ada. Ya. Nanti kita belajar di ayat goribah. Dan itu belajar lawan dari sifat lain yang goribah. Tapi di riwayat Hafiz An-Nasim ayat goribah yang mudah. Ya, contohnya sai atau misalkan khaw, pokoknya ketika huruf fathah, huruf yang berharokat fathah bertemu dengan huruf waw atau ya yang sukun, itu disebut layin. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan berhenti ketika sukun, waqaf ketika layin, dia bisa berubah. Nanti kita akan bahas. Dia berubah jadi mad layin, seperti itu. Ya, mudah layin tak mudah gitu. Nah, kemudian inhiraf aja. Kemudian inhiraf, ya, huruf inhiraf. Huruf inhiraf itu artinya kalau secara bahasa ya condong, gitu ya. Yang condong itu apa? Pertanyaan adalah yang condong itu apa? Ya, huruf inhiraf itu ada cuma dua. Ya, huruf inhiraf itu cuma dua, huruf lam dan ro, gitu. Coba penyebutan huruf la, contoh la, li, lu, atau ro, ri, ru, itu yang condongnya apanya?
kasroh. Yang condongnya apa? Kasroh. Yang condongnya. Kasroh. Fathah dong. Kasroh dong. Yang enggak, yang misalkan mulut nih, mulut. Dari mulut misalkan penyebutan huruf lam, ro, yang condongnya itu apanya? Domah. Yang Mulut. berbaris Ya. domah. Ya, Lam berbaris oke, domah. benar. Lidah. Yang condongnya itu adalah lidahnya. Coba kalian penyebutan huruf lam, contoh lam. Lam. Nah, dia condong kan atau ro. Dia pindah. Ya, tadinya misalkan ini kita ketahui bahwasanya lam itu adalah makrojnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, ketika bertemu langit-langit. Ini contoh ini misalkan langit-langit ini ketemu kan. Nah, ketika penyebutan lam, ya jadi bengkok lam. Nah, ini jadi condong. Ya, ro gitu. Seperti itu. Nah, jadi inhiraf itu yang seperti itu. Ya, condong lidahnya condong. Lam. Nah, jadi gini, lam. Nah, ini bengkok, condong teh bengkok atau ya. Gimana tuh condong teh kita? Jika padi teta. Teta, condong. Jadi inhiraf itu adalah condong yang dimana dia seolah-olah memiliki dua makhraj. Ya, seolah-olah memiliki dua makhraj padahal cuma satu, ya, ujung lidah bertemu tempat langit-langit gitu ya. Tapi ketika sudah disebutkan dia pindah. Tadinya makrosnya di sini. Lam jadi kayak gini. Nah, la gitu ya. Seolah-olah memiliki dua makros. Jadi dia lidahnya condong seperti itu. Itu yang dimaksud condong di situ. Begitu. Ya. Paham? Nggak sampai sini ada yang pengen ditanyain? Yang pertama tadi apa? Sofir. Hurufnya apa aja? Zaisin. Sod. Ya, zaisin sod. Yang kedua tadi apa? Layin. Hurufnya apa? Waw dan ya. Mau Oh, dan ya. Yang ketiga? Inhiraf. Inhiraf hurufnya apa aja? Lam dan ro. Bagus. Ya, bagus. Anak-anak. Enggak anak-anak ibu-ibu. Ibu-ibu semua ya. Enggak. Ada bapak-bapaknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah takrir, ya. Nih takrir tuh, takrir itu dalam artinya ya diulang, ya. Ya, takrir itu adalah diulang. Tapi definisinya itu adalah bergetar, ya, lidahnya bergetar. Tapi getarannya nggak boleh jadi lebih dari 2 getaran. Ya, coba huruf apa yang memiliki getaran? Huruf Ro. Tapi nggak boleh bergetarnya 2 kali getaran. 2 kali getaran tuh gimana? Kayak gini. Nah, 2 kali getaran. Contoh. Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahman gitu, nah itu salah. Nah, tapi cuma Ar-Rahman. Cuma segitu. Cuma teret gitu kan. Cuma dek-dek. Nah, segitu. Ar-Rahman pasti kerasa ya. Dua getaran tuh kerasa banget. Nah, kalau misalkan lebih dari 2, maka sifat ini nggak diberikan. Seperti jadi takrir itu adanya getaran di lidah ketika penyebutan suatu huruf. Hurufnya apa? Hurufnya ya ro yang bergetar. Ya, ingat getarannya nggak boleh dari 2. Jadi nggak bisa Ar-Rahman gitu atau Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, R-nya tuh kebanyakan. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu ya. Gimana yang bisa getar? Ya, itu ruksoh. Ya, ada ruksoh buat yang uzur. Ya, ini udah dibahas kemarin ketika kita membahas yang huruf ro kan. Bagi yang cadel, dalam membaca Quran itu ada satu yang al-mahiru Quran. Yang kedua ada yang uzur. Seperti itu, uzur itu yang cadel. Yang cadel itu berarti dia uzur jatuhnya seperti itu ya. Jadi ya gimana bacanya? Ya semampunya seperti itu ya. Begitu. Kemudian huruf selanjutnya Sifat selanjutnya itu adalah tafasyi ya. Tafasyi itu artinya menyebar. Menyebar apanya yang menyebar? Menyebarnya aliran suara nih di mulut. Nah, gitu ya.
Seperti itu. Udah mah dia mengandung sifat hamas, mengalirnya udara, ya. Kemudian suaranya menyebar di mulut. Jadinya makanya hasilnya jadi shh. Nah, seperti itu ya. Shh. Jadi bukan es ya, tapi shh. Nah, mengalirnya aliran suaranya di sini gitu ya. Jadi udah hamas, mengalirnya aliran udara, kemudian ditambah mengalir aliran suara. Jadi yang menyebar di sini tuh aliran udara juga menyebar, aliran suara juga menyebar. Jadinya hasilnya jadi shh. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, shh, shh. Seperti itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, shh, shh. Jadi seperti sedang mengusir apa gitu. Shh, shh. Seperti jadi ketemu nanti kalau misalkan ketemu dengan huruf shin, nah makanya hurufnya shin bacanya, ya jangan sin. Seperti itu. Karena shin ini rawan nyasar ke huruf shad atau nyasar ke huruf sin. Seperti itu ya. Ini tetap huruf shin. Begitu. Ini namanya tafashi. Mengalirnya aliran udara di mulut. Menyebar ya, menyebarnya aliran suara gitu ya. Kemudian huruf gunnah itu ya, huruf gunnah itu kemarin kan ada nyanyiannya ya. Apa coba nyanyian liriknya gimana, coba ada yang tahu nggak? Yang kelima huruf bukan. Yang kelima. Yang kelima apa yang keempat? Yang keempat huruf khaisyumi. Oh, yang keempat. Yang keempat huruf khaisyumiyah. Jadi khaisyumiyah itu adalah tempatnya gunnah. Bukan. Yang keempat huruf khaisyumiyah. Mim dan nun guna bacanya. Jadi mim dan nun ya, mim dan nun guna bacanya ya ya. Jadi huruf guna itu adalah mim dan nun. Jadi dia itu mim dan nun itu memiliki guna asliyah ya. Contoh alam tarok, nah alam ada tekanan tapi sedikit. Itu yang namanya guna asliyah. Alam taro, ada tekanan. Jadi bukan alam taro. Nah, itu kan bukan guna asliah kalau kayak gitu, ya. Tapi ada guna asliah, contoh mim ya. Alam taro. Ada tekanan sedikit kan? Ya nggak sih? Alam taro. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya guna asliah yang memang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Nun an'am. Nah, an'am. Jadi ada kayak tekanan sedikit. An'am. Ke hidung seperti itu ya, tekanan gunahnya itu jadi ke hidung seperti itu ya, ada tahanan sedikit alam taro, alam taro atau an'am, seperti itu. Ada tahanan ya, ada tekanannya, itu yang dinamakan dengan gunah ya, gunah yang dimiliki oleh nun dan mim, dan gunanya adalah gunah asliyah seperti itu ya, jadi nggak boleh berlebihan gitu. Paham sampai sini? Paham? Ada yang nggak ngerti sebelum ke huruf ya, sifat selanjutnya yang agak pelan-pelan Pak. Agak gimana ya? Ya, ada yang belum paham? Sok yang mau yang mau nanya silakan tentang yang kita pelajari barusan. Pak, boleh diulang. Yang lain kurang Pak, paham. boleh diulang dari yang habis huruf lain itu enggak, Pak? Apa huruf apa? Sifat apa? Insit apa? Yang habis lain apa, Kak? Inhiraf. Yang yang tadi inhiraf itu ya, jadi simpelnya inhiraf itu adalah condong ya, miring gitu miring. Contoh hurufnya lam dan ro kan, nih lam. Ketika penyebutan huruf la, tadinya kan di sini ya nempel ke atas ke langit-langit makrosnya itu. Dia jadi pindah lam. Nah, gitu ya, condong dia bengkok. Sama ro juga. Ro. Nah, jadi tadinya di sini.
nempel ke atas, jadi tapi pindah ke bawah ro gitu, seperti itu. Nah sepertinya gitu ya. Inhiraf itu seperti itu ya. Jadi seolah-olah memiliki dua makhraj begitu ya. Ada lagi layin. Kenapa layin? Layin itu pokoknya gini sih. Layin itu sebenarnya hanya sebatas teori ya. Layin itu hanya sebatas teori bahwasannya ketika penyebutan hurufnya mudah. Udah ya, definisi layin itu mudah gitu. Kapan layin terjadi? Nah, ini yang berprakteknya. Kapan layin terjadi itu ketika huruf yang berharokat fathah ya, huruf berharokat fathah bertemu waw atau ya yang sukun. Seperti itu ya. Contohnya khauf. Nah, khauf kan berharokat fathah ketemu waw yang sukun jadi khauf. Nah, jadi khauf seperti itu ya. Atau soif. Nah, sod itu kan yang berharokat fathah ketemu yang sukun jadi soif seperti itu. Begitu. Jadi waw dan ya-nya jadi mudah. Begitu. Nah, ada yang ini? Ada lagi nggak yang pengen ditanyain sebelum lanjut? Tinggal 2 lagi. Dastere. Sebelum lain apa, Kang? Ya, sebelum lain apa tadi? Syafir. Sofir. Bukan safir, sofir. Sofir. Ya, sofir. Ya, sofir itu ya mudahnya desis, ya keluarnya desis seperti itu ya. Mudahnya sofir itu keluarnya desis. Tapi definisinya, teorinya sofir itu adalah suara yang keluar dari rongga mulut yang sempit seperti itu. Nah, gitu kan. So atau misalkan sin kan yang keluar dari rongga mulutnya sempit kan, terus zai seperti itu ya. Gitu. Saya sampaikan pesannya sifatul huruf sebatasnya teori gitu. Kalau makhrajnya benar, sifatul huruf terkuasai udah gitu. Ya. Itu dibaca panjang atau pendek, Kak? Pendek. Ya. Lajin itu pendek. Di waqaf. Nah, ketika berhenti di lajin, dia berubah jadi mad lajin. Seperti itu. Nanti dibahas kok, tenang. Di bab mad. Ada lagi yang pengen tanyain? Nggak ada, lanjut. Oke, ya. Yang agak sulit. Nggak sulit sih, gampang juga ini teh. Nah, dua terakhir itu adalah hurufnya istitolah. Ya, istitolah itu artinya memanjang. Ya, pertanyaannya apanya yang memanjang? Apanya yang memanjang coba ketika penyebutan huruf ini dulu istitolah apa hurufnya apa? Ada yang tahu? Cuma satu. Huruf bod, ya huruf bod. Kemudian istitolah itu artinya memanjang. Apanya yang memanjang? Memanjangnya suara dalam makhraj. Apanya yang memanjang tak? Lidah. Huruf do. Lidah bukan sih? Ada yang bisa menggambarkan memanjangnya seperti apa? Do. Tuh, Do. ujung lidah. Huruf do. Memanjangkan suara dari permulaan sisi lidah sampai akhir sisi lidah. Ya. Ya, ada yang bisa menggambarkan nggak? Walat golin. Walat golin. Nggak bisa. Saya menggambarkan ya, bukan menyebutkan. Aduh, kalian nggak paham kalau disebutin mah. Nih, kita sepakati dulu. Makhraj huruf dot di mana? Di lidah. Pangkal lidah. ujung lidah ya. Pangkal lidah. Oh, pangkal lidah. Ujung lidah. Ujung lidah. Bahaya nih, bahaya. Sumpah bahaya banget. Kalian makhrajnya belum bener ini.
Lidah bertemu dengan gigi bertemu geraham atas. Lidah gigi geraham atas. Geraham atas. Ya. Ini yang masih ngejawab ujung lidah, pangkal lidah, pokoknya yang masih belum, saya sarankan lihat lagi materi tentang makhrajul huruf ya, karena bahaya banget. Ya, karena ini akan bahaya banget buat teman-teman yang memang belum benar-benar hafal, segera hafalkan. Ya, jangan lupa dipraktekin juga, karena ini paling penting. Ya, saya kalau misalkan punya murid, kalau makhrajnya belum benar, nggak akan online gitu kan ya, saya tidak bisa memastikan teman-teman sudah ini belum atau sudah benar belum, sudah ditonton belum. Pokoknya bagi teman-teman yang belum hafal makhrajul huruf, saya tekankan kembali teman-teman harus hafal makhrajul huruf, bisa mempraktekannya. Seperti itu. Kalau misalkan nggak paham, lihat videonya berulang-ulang seperti itu ya. Jadi kalian udah belajar makhrajul huruf, ya kan? Bisa-bisanya ketika penyebutan ditanya makhrajul huruf masih salah. Seperti itu ya. Jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Oke. Jadi pastikan teman-teman harus dihafalkan makhrajul huruf. Karena ini menentukan, pokoknya sangat menentukan ke depannya seperti itu ya. Saya pasti di setiap penyampaiannya ketemu lagi makhrajul huruf seperti itu. Ya, jadi teman-teman mohon dihafalkan begitu. Nah, jadi tadi sisi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Seperti itu. Pertanyaannya, ujung lidahnya kemana coba? Ketika ketika kan ini sisi lidah kan, terus ujung lidah kita kemana nih sebenarnya? Apakah nempelnya ke gigi ataukah kemana? Gigi geraham atas. Gigi geraham. Gigi seri bawah. Ujung gigi ke ya. Seri bawah. Tadi disebutkan bahwasannya makhrajul huruf dari huruf dhad itu adalah sisi lidah, ya kan, kanan kiri atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Pertanyaannya, ujung lidahnya kemana? Belakang gigi taring. Gigi taring. Belakang gigi taring. Gigi taring. Ya, terus kalian kemana? Nah, ujung lidahnya kemana nih kira-kira? Tadi ada jawab yang ke belakang taring. Nah. Terus? Seri atas. Gigi seri bawah. Ketemu gigi seri bawah. Terus? Kamu gigi geraham atas. Ujung. Apalagi ya? Sekali lagi nih saya tanya ya. Dengan gigi taring. Ya, itu tadi udah gigi taring kan. Sekali lagi nih, sisi lidah. Kan makrosnya adalah sisi lidah. Ketemu dengan gigi geraham atas. Ya kan? Berarti yang main adalah sisi lidah. Ketemu gigi geraham atas. Pertanyaannya, ujung lidahnya kemana? Langit-langit. Ujung lidahnya itu boleh belok ke kanan atau belok ke kiri atau keduanya. Gimana coba belokin ujung lidah ke kanan atau ke kiri? Ujung lidah ya, ujung lidah belokin. Ujung lidahnya digigit. Ujung lidahnya digigit gigi. Oke. Ada yang bilang ujung lidahnya digigit. Ke kanan boleh dan boleh juga keduanya. Langit-langit. Tuh. Ujung lidahnya di langit-langit ya? Bukan langit-langit. Okay. Coba rasain bod. Nempelnya kemana sih? Bod. Menyentuh langit-langit. Mata itu ya. Maksudnya tumbuhnya gigi. Kalau misalkan seri atas. Ketika saya tanya makrosnya di mana, ya udah rasain gitu ya. Nggak usah nebak-nebak, tapi rasain. Ya, jangan pakai tebak-tebakan gitu kayak makhrajul bukan tebak-tebakan tapi praktek. Jangan saya tanya huruf dhad, oh di sini gitu kan. Nah, selesai. Jadi ketika nih ya, misalkan ujung lidah misalkan makhrajul huruf dhad itu adalah sisi lidah ketemu gigi geraham atas, ujung lidahnya kemana? Ujung lidahnya ya ke langit-langit. Gitu ya. Nih, sekalian diperbaiki yang masih ke gigi tadi, ke gigi seri atas, gigi seri bawah. Gitu kan, dibenerin bahwasanya huruf dhad itu ketika sisi lidahnya ketemu gigi geraham atas, ujung lidahnya ke langit-langit. Nah, disinilah isi tolah main.
Jadi istitolah itu, nih, ini kan tadi, aduh gimana tuh, gini atau lebih gampang. Nih, istitolah itu, misalkan ini langit-langit, ya kan? Nih, sisi lidah kan ketemu gigi geraham. Nih, ujung lidah tempelin ke atas. Memanjangnya gini, ini kan dot. Nah, ini ke sini geser, memanjang sedikit. Nah, walau nah gitu kan. Ketahuan nggak gitu tah? Geser yang memanjangnya itu di sini ya. Tadinya ke sini jadi memanjang ke sini. Nah, istitolah itu seperti itu ya. Yang memanjangnya itu adalah ujung lidahnya ketika menyebutkan huruf dot. Ya, contoh nah nah seperti itu ya. Paham nggak kecepatan nggak paham, pasti Agak paham kecepatan. ya, gampang. Agak kecepatan dikit, Kak. Teorinya paham. Prakteknya susah. Kalau saya mah kerasa gesernya tuh terak gitu, nanti kerasa banget. Jadi ser gitu kan, kerasa jadi nih ada tekanan ke sininya ya, tekan terus geser memanjang. Nah, memanjangnya seperti itu. Ya, emang mudah. Mudah beneran, semua mudah. Tinggal gitu doang. Ya, tinggal digeser doang. Dan jadi yang memanjang itu adalah ujung lidahnya ketemu apa teh? Ketemu langit-langit gitu ya. Terus memanjang fil ard. Nah, fil ard. Nah, seperti itu. Fil ard. Jadi lidah kita itu nggak benar-benar diam seperti itu. Jadi pasti ada gerakan. Paham? Enggak. Wow. Paham. Teorinya Maksudnya itu Prakteknya ya susah. Kalau makrosnya belum benar, susah praktekin istitolah teh. Gitu ya. Makanya belajar. Nih yang terakhir. Qalqalah. Ya pasti ini udah tidak ini lagi ya, tidak asing lagi. Qalqalah itu apa artinya? memantul. Ya betul ya. Gampang kan? Kapan qalqalah gini aja. Hurufnya apa aja? Oke, siap. Kalau orang Timur Tengah itu mulainya dari kof to bajimdal. Ya, kof to bajimdal. Kalau di Indonesia untuk mempermudah jadinya bajimdal to kof. Seperti itu ya. Baju di toko kan biasanya baju di toko cenah. Gitu ya. Begitu. Ya itu mah suka-suka kalian aja ya. Terserah kalian nyamannya gimana. Jadi intinya qalqalah itu adalah memantul. Kapan memantulnya? Ya kalau sukun doang seperti itu ya. Lam yalid walam, nah gitu ya. Jadi gampangnya memantul. Jadi kalau kalian ketemu dengan huruf qaf, to, ba, jim, dal ya atau baju di toko itu harus memantul. Ya harus pantulkan pokoknya kalau ketemu ba, jim, dal, to, qaf itu kalau ketemu itu jadi harus dipantulkan. Dan qalqalah ini terbagi menjadi dua. Ada yang qalqalah sugro dan ada yang qalqalah kubro. Gitu. Ada yang tahu qalqalah sugro itu apa? Qalqalah kecil. Ya, kamu benar itu benar ya. Kecil. Yang lain? Yang sukun. ada di tengah. Sukun di tengah. Tengah apa? Tengah Tengah apa? Di tengah. Oke, di tengah kata. Tengah ayat. Di tengah ayat terus. Yang lain? Ada lagi yang lain? Tadi ada yang bilang apa tuh teh? Kecil, qalqalah kecil. Terus ada yang bilang juga berada di tengah ayat. Terus? Ringan. Tipis. Ringan. Terus? Tipis. Terus? Oke, ya. Ternyata ya entah ini dari mana ya, entah ini dari mana. Ini pemikiran teori ini dari mana? Bahwasannya qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah ayat. Ini nggak tahu dari mana ya. Saya jadiin kayak gitu.
gitu ya, bahwasannya kolkolahnya berada di tengah ayat. Kenapa berada di tengah ayat itu salah? Teori berada di tengah ayat itu salah karena yang di tengah ayat pun bisa menjadi kolkolah kubro, seperti itu ya, gitu ya. Nah, siapa tadi yang bilang berada di tengah-tengah ayat? Atau kalian mungkin pahamnya emang kayak gitu ya, di tengah-tengah ayat dan di akhir ayat seperti itu. Padahal yang di tengah-tengah ayat pun bisa menjadi kolkolah kubro, seperti itu. Jadi istilahnya tadi sebenarnya Sugro benar tadi bahwasannya kolkolah Sugro adalah kolkolah yang ringan, kolkolah yang mudah. Seperti itu. Kapan terjadinya kolkolah Sugro? Itu ketika kolkolah, huruf kolkolah, tapi ada niat mewasol, ya, ada niat melanjutkan. Gitu ya, ada niat melanjutkan. Contoh, lam yalid wa, nah dalnya jadi mudah, lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jadi mudah, ringan gitu. Lam yalid wa lam gitu. Seperti itu. Ya, jadi kolkolah sugro itu ingat bukan kolkolah yang ada di tengah ayat. Karena kolkolah yang di tengah ayat pun bisa menjadi kolkolah kubro. Ya, nanti teorinya. Ya, kolkolah sugro adalah kolkolah yang ringan yang kapan terjadinya ketika ada kolkolah ya, tapi kita ada niat mewasol. Wasjud wa qatarib. Nah, seperti itu. Wasjud wa qat. Nah, seperti itu. Jadi di tengah pun apa namanya ketika ada kolkolah dan ada niat mawasol gitu, bacaannya dilanjut gitu kan ya, kolkolah menjadi ringan seperti itu, menjadi mudah seperti itu. Sekarang kolkolah kubro berarti kebalikannya. Kolkolah kubro apa? Tebal. Karena wakof. Betul. Tebal. Ya, betul. Begitu. Jadi ingat kolkolah sugro dan kolkolah kubro bukan tebal dan tipis, ya. Kolkolah sugro bukan tebal tipis, tapi ringan dan berat seperti itu, ya. Jadi tadi benar bahwasannya kalau kolkolah sugro itu adalah ketika ketemunya kolkolah, tapi dengan niat melanjutkan diwasol seperti itu, ya. Kalau misalkan kolkolah kubro adalah kolkolah yang terjadi ketika wakof, ketika berhenti. Makanya saya bilang, walaupun kolkolah ada di tengah ayat, itu bisa menjadi kolkolah kubro ketika wakof. Seperti itu. Ya, nah dan dia terasa berat, ya, maksudnya kuat, gitu ya. Makanya ringan kuat. Kalau lam yalid wa lam, ya, dalnya coba, sukunnya pasti beda. Lam yalid wa lam yulad. Ya, antara dal yang pertama, padahal dia sama huruf dal. Ya, dia huruf sama dal. Tapi pasti kekuatannya beda. Kenapa? Karena dal yang pertama sugro, karena ada niat yang mewasol, sedangkan dal yang terakhir karena wakof berhenti. Pasti kekuatannya beda. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi sekarang sudah bisa membedakan mana kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Jadi teori bahwasannya ya makanya nih banyak yang guru-guru ngaji kadang ngajarinnya suka kenapa gitu ya? Kok ada yang ngajarin begitu ya? Bahaya juga nih, seperti itu ya. Jadi paham kolkolah sugro, kolkolah kubro? Paham. Paham ya? Seperti itu ya. Teori ini bukan oh teori sandi beda, bukan teori sandi, bukan ya. Sandi belajarnya seperti itu, ya. Sandi pelajari seperti itu. Pertanyaannya apa yang Sandi jelaskan masuk akal nggak? Masuk akal. Ya, tadi makanya bukan kolkolah sugro, kolkolah kubro itu patokannya bukan ada di tengah ayat ataupun di ayat, bukan. Ya, tapi adalah wasol itu ya, sesimpel itu. Nah, begitu. Itu tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan seperti itu, ya. Jadi dihafalkannya juga mudah. Seperti kayak istitolah kan hurufnya cuma satu, tafasis hurufnya cuma satu, takrir hurufnya cuma satu, gitu ya. Atau misalkan sofir hurufnya satu makhraj ya, zai sin sod seperti itu ya. Atau misalkan inhiraf lam nun ro, gampang ya. Gunnah mim dan nun cuma sedikit aja seperti itu ya. Gitu. Sekali lagi bahwasannya sifatul huruf itu adalah hanya sebatas teori ya. Kalau makrosnya benar, sifatul huruf bisa dapat seperti itu. Ya, jadi makanya yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua adalah pelajari makros terlebih.
terlebih dahulu sampai benar-benar paham. Seperti itu. Oh. Seperti itu, ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ditanyain ya. Jadi jangan ragu kalau misalkan belum paham, tanyain sampai benar-benar paham, sampai benar-benar ngerti. Jangan sampai teman-teman nanti takutnya yang ditangkap oleh teman-teman salah terus menyebarkan nih kata si Sandi kayak gini ya, bahaya juga seperti itu. Ya. Sekali lagi ilmu tajwid itu saya sering ulang, ilmu tajwid itu masuk akal seperti itu ya. Kalau misalkan dipraktekin masih bisa di mulut. Begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pesan saya jangan lupa dipraktekin. Kalau misalkan nih kalian sudah dapat ilmu satu ilmu nih, ilmu langsung praktekin, langsung cari. Oh, saya sudah belajar inhirof, coba cari. Atau saya sudah belajar istitolah, coba saya praktekkan. Saya sudah belajar qalqalah, mari coba saya lihat. Nah, seperti itu. Nah, begitu harapan saya itu seperti itu. Nah, begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak moderator.